Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuk dirinya, Allah akan pahamkan dia permasalahan agamanya. Salah satu ilmu syar'i yang kita dianjurkan untuk mempelajarinya ya talibat adalah ilmu mawaris, ilmu pusaka atau ilmu mawaris atau ilmu al-faraid atau ilmu al-munasakhat. Ya tentunya namanya beraneka ragam, tapi intinya adalah satu, yaitu pembagian pusaka yang ditinggalkan oleh si mayat. Pada pekan yang lalu kita ulangan dan hasilnya sudah kalian sampaikan, sudah kalian lihat. Dan sekarang kita lanjutkan, terakhir kita berhenti di al-ukhtu li'ab, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, yaitu saudari satu ayah, yang kita sampai kepada poin yang ke-6, di mana saudari seayah ini memiliki 6 keadaan. Bisa dia mendapatkan setengah, dia bisa mendapatkan 2/3, 1/6, kemudian asabah dengan saudara seayah, atau asabah dengan anak perempuan atau cucu perempuan, ya tentunya dari jalur laki-laki. Lalu yang keenam adalah terhalang, tidak mendapatkan pusaka sama sekali. Ini yang kita bahas, nomor 6 ini. Tuhjab fala tarith syai'an, ya. Saudari satu ayah tidak mendapatkan apa-apa di salah satu dari di keadaan-keadaan berikut ini. Salah satu dari beberapa keadaan berikut. Ya talibat, perhatikan ya. Yang pertama, wujudu far'i waris mudzakkar. Adanya keturunan laki-laki. Ya, kalau ada keturunan laki-laki, maka saudari seayah tak mendapatkan pusaka. Yang kedua, wujudul aslil mudzakkar al-ab. Adanya ya ayah. Ya, adanya ayah. Kalau ada ayah, maka saudari seayah tak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, wujudu ukhtaini warasata as-sulusain wala mu'assiba laha. Adanya 2 orang saudara ya yang mendapatkan bagian 2/3, kemudian tidak ada yang menjadikan dia asabah, ya, maka juga terhalang. Yang keempat, wujudu akh syakik fa aktsar. Adanya saudara kandung, karena saudara kandung tentunya lebih dekat daripada saudara seayah. Ya nanti kita lihat urutannya, nanti ada urutannya. Karena ini menjadi asabah juga, ya kan? Ini juga menjadi asabah nantinya. Yang kelima, karena akh syakik tidak bisa menjadikan ukhtul li'ab itu sebagai asabahnya, dia harus sejajar akh li'ab dengan ukhtul li'ab, akh syakik dengan ukhtu syakik gitu ya. Istilah-istilahnya harus dipahami ya talibat. Ya biasakan memahaminya meskipun tak diterjemahkan. Syakik ya ukhtu syaqiqah, akh syakik yang syakik ya saudara kandung ya. Li'ab itu istilahnya nanti saudara seayah, li'um saudara seibu begitu ya. Sehingga tidak perlu diterjemahkan, dan ini adalah suatu istilah yang seharusnya sudah dipahami dalam mempelajari ilmu miras. Yang kelima, wujudu ukhti syaqiq fa aktsar. Wujudu ukhti syaqiq fa aktsar ta'assabat ma'al bin atau bintil ibn. Adanya ini nanti saudari kandung
atau lebih, satu orang atau lebih, yang menjadi asabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini dia nanti, ya ini yang disebut dengan asabah ma'al ghair. Ya udah saya bicarakan pada beberapa pertemuan yang lalu, asabah bil ghair itu laki-laki yang menjadikan dia asabah, asabah ma'al ghair itu ahli waris perempuan yang membuat dia menjadi asabah. Paham ya? Antara bil ghair dengan ma'al ghair harus dipahami. Contoh kasus mata rajulun ani banin wa ukhtin li'ab. Seseorang wafat, ya, seseorang wafat, meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang saudari satu ayah. Nah, kalau kaidah ini dia dikatakan saudari seayah terhalang mendapatkan pusaka, pertama adanya anak laki-laki. Ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini menghabiskan seluruh harta orang tuanya sehingga saudari seayah tak mendapatkan apa-apa. Paham ya? Contoh yang kasus yang lain, mata rajulun an bintin wa akh syakik wa ukhtu li'ab. Seseorang wafat meninggalkan seorang putri, satu orang saudara kandung, satu orang saudari satu ayah. Sini anak perempuan dapat setengah karena dia sendirian. Kemudian saudara sekandung dia asabah, ya. Asabah. Sudah? Adapun akh li'ab enggak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Dia mahjubah, terhalang. Ya, terhalang. Di sini syaratnya kan wujudu akh syakik. Saudara kandung ada, berarti dia tidak mendapatkan pusaka. Paham ya? Baik. Setelah itu ya taliban, walhamdulillah, kita masuklah kepada saudari yang terakhir yang dia melalui jalur perempuan. Nah, ini adalah kekhususannya nih. Karena sebetulnya adalah itu semua adalah jalur laki-laki. Ya, jalur laki-laki. Tetapi ini dia melalui jalur perempuan, dia mendapatkannya. Ya. Coba kita lihat al-ukhtu li atau al-akh li saudari satu ibu atau saudara satu ayah, satu ibu. Saudari satu ibu atau saudara satu ibu. Ya. Berarti ayahnya beda. Ya, ibunya sama. Bisa karena meninggal atau perceraian misalnya. Menikah lagi ibunya, punya keturunan, nah itulah namanya saudara seayah atau saudara seibu atau saudari seibu. Kita lihat ya talibat, lil ikhwah wal akhwat li saudari-saudara seibu ahkamun, memiliki hukum-hukum takhtassu bihim, yang menjadi kekhususan mereka, duna ghairihim, tanpa selain mereka. Jadi ahli waris yang lain, hukum-hukum ini yang mengenai saudari seayah atau saudara seayah tidak berlaku untuk ahli waris yang lain. Ini khusus untuk mereka saja. Ya, ada beberapa hukum yang khusus untuk saudara-saudari seibu, yang tidak berlaku untuk selain mereka dari ahli waris. Apa hukum-hukum itu ya talibat? Yang pertama, anna dzakarahum yuhsabu bi ra'sin wahidin. Kaum prianya dihitung dengan satu. Ahli waris yang lain, pria dihitung berapa? Dua. Contoh, anak laki-laki dan anak perempuan, anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Anak laki-laki dijadikan mereka 2, perempuan 1. Beda dengan kalau saudari dan saudara seayah, seibu. Laki-laki dan perempuan dihitung 1. Nah, ini saya baca pula nomor 2, enggak apa-apa ya. Anna dzakarahum yuhsabu bi ra'sin wahidin. Bahwasanya laki-laki mereka dan perempuan
itu sama-sama dihitung satu. Kalau yang lain itu yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau ini enggak, 1-1. Oleh karena itu ke nomor 1, anna dzakarahum la yu'assib as-unsahum. Oleh karena itu ya kaum prianya tidak menjadikan kaum perempuannya asabah. Misalnya akhli dan ukhtuli adalah sama-sama ahli waris. Saudara seayah dan saudari seayah sama-sama ahli waris. Posisi mereka setara, sehingga saudara seibu tidak menjadikan saudari seibu asabah. Kenapa? Karena ya saudara seibu tidak menjadi asabah bin nafsihi, sebagaimana saudari seibu tidak menjadi asabah bil ghair. Paham ya? Ini makanya ini tidak berlaku untuk ahli waris yang lain. Ini khusus untuk saudari seibu. Bahwasanya laki-lakinya tidak menjadikan kaum perempuannya asabah. Ini mendapatkan bagian yang tak tertentu. Oleh karena itu nomor 2 itu laki-lakinya dan dihitung 1, ya. Yang lainnya dihitung 2. Baik, yang ketiga, annahum yaqrubuna minal mayit bi unsa wa ma'a dzalik yarithuna. Bahwasanya mereka itu sampai kepada mayat melalui jalur perempuan, kan ibu. Meskipun begitu mereka mendapatkan warisan. Ya. Ada dia masuk melalui jalur perempuan tapi enggak mendapatkan warisan. Contoh apa? Cucu dari anak perempuan itu enggak dapat warisan. Beda dengan cucu dari anak laki-laki, kan jalur laki-laki dia dapat. Ya. Ada lagi rupanya, ada ayahnya ya anak-anak bibi lah. Ya, sudah jalur perempuan, ya. Bukanlah kalau anak paman bisa dia mendapatkan bagian, bahkan ada di antara mereka bisa menjadi apa? Asabah binafsi. Yang keempat, annahum yarithuna biwujudi man kana sababan liqarabatihim minal mayit. Ini kekhususan yang keempat, mereka mendapatkan warisan disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan mayat. Karena ada yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mayat enggak mendapatkan apa-apa. Seperti tadi saya katakan cucu dari anak perempuan, anak-anaknya bibi enggak dapat. Ya. Saudara lah, masih ada hubungan kekerabatan tapi tidak mendapatkan warisan. Paham ya? Jadi ada 4 hukum-hukum yang khusus kepada ukhtuli dan akhli Baik, ukhtuli dan akhli Kemudian ya talibat kita beranjak ke keadaannya. Kalau gitu, kalau memang ukhtuli dan akhli ini bagian dari ahli waris, berapa bagiannya? Berapa bagiannya? Walahuma 3 halat. As-sudus, al-thuluth, al-hajbu. Sudah? Walahuma 3 halat. As-sudus, al-thuluth, wal-hajb. Mereka posisi dia dalam harta warisan itu ada 3, bisa mendapat 1/6, bisa mendapat 1/3, atau tak dapat sama sekali. Bisa mendapat 1/6, bisa mendapat 1/3, atau tidak sama sekali. Berarti mereka sebetulnya sedikit bagian mereka ini. Ya, paling besar di sini apa? 1/3-nya. Baik, kita bahas satu persatu ya. Tarhir ukhtu li ummin aw al-akh li ummi as-sudus bi 3 syurut. Saudari seibu
mendapatkan warisan atau saudari seayah mendapatkan warisan, saudara seibu mendapatkan warisan 1/6 dengan 3 syarat. Seperenam dengan 3 syarat. Yang pertama, an yakuna wahidan. An yakuna wahidan. Sudah? An yakuna wahidan. Dengan 3 syarat. Yang pertama, sendirian. Ingat ya, sendiri aja dia. Tapi ada yang menarik, kenapa di sini langsung ukhtul dan akhli Kenapa enggak ukhtul dulu? Lalu nanti ahli waris berikutnya al-akhli sebagaimana yang terjadi kasus ini. Al-ukhtul ab. Kenapa enggak langsung di sini buat al-ukhtul ab, al-akhli ab? Hah? Ya kan? Yang di atas ada akhli ab, lalu ukhtul liab. Kalau di sini kenapa digabungkan? Pembahasannya langsung al-ukhtul dan akhli ab lium. Tentunya jawabannya kembali ke sini. Ke sini. Nomor 2 ini. Ya? 1 2 ini. Intinya di nomor 2. Karena posisi mereka sama. Ukhtul dan akhli dinilai sama. Akhli tidak menjadikan ukhtul sebagai asabah. Kemudian kalaupun mereka bergabung, ya, tetap saja mereka mendapatkan bagian yang sama, sehingga pembahasannya sekaligus saja langsung. Ya, lain kasusnya kalau al-akhli ini juga mendapatkan 2 bagian, dihitung 2 dia sebagaimana ahli waris laki-laki yang lain. Ini enggak, dia dengan saudari perempuannya atau saudari seibu kita dan saudara seayah seibu kita sama-sama dihitung 1. Ya, jadi sama-sama pembahasannya. Enggak ada bedanya mereka ini dalam hal waris di masalah ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang berbicara sekarang, kan ada orang mengatakan begini, hak laki-laki dan perempuan sama sekarang di negeri kita ini. Betul, kalau saudara seayah, kalau saudara seibu bilang gitu. Tapi kalau saudara kandung, saudara seayah, beda. Tetap saja yang laki-laki dapat 2 bagian. Ya? Paham ya? Itulah kuatnya jalur laki-laki ini. Yang kedua, syarat kedua, dia mendapatkan 1/6, adamul far'il warith mutlaqan, tidak ada keturunan sama sekali. Karena dia mahjub nanti, ada keturunan yang enggak dapat apa-apa. Jangankan mereka, yakni saudara yang lain aja enggak dapat apa-apa, baik seayah ataupun kandung. Kalau ada anak laki-laki ya, kalau anak perempuan ya masih ada hak yang lain, karena nanti bisa jadi saudara sekandung atau saudara seayah jadi asabah. Ya? Paham ya? Nah, ini di sini ada mulfar'il waris mutlaqan. Di sini dipakai kata mutlak. Karena begitu ada anak perempuan saja pun mereka enggak dapat apa-apa. Tapi beda dengan yang lain. Al-akhli ab atau al-akh syakik, ada anak perempuan, mereka masih dapat bagian. Maka dipakai kata mutlak di sini. Karena yang mana saja keberadaan anak itu, saudara-saudari seayah tak dapat tidak mendapatkannya. Ya. Kemudian ya talibat yang ketiga, adamul aslil mudzakkar al-ab awil jad. Tidak adanya garis keturunan yang paling atas berupa ayah atau kakek. Menarik di sini, menarik. Selama ini yang kita dengar dia hanya dipotong sampai di sini. Tidak adanya garis keturunan yang di atas, ya, berupa ayah. Ini kan selama ini kan kita lihat ukhtul ab. Ukhtul ab. Ini kan ukhtul ab ini sampai ayah doang. Ukhtul ab sampai ayah doang.
Semua nanti begini. Ya. Kenapa? Kita lihat kepada yang terdahulu ya talibat, bukunya sudah dibagikan sama kalian, jangan ada enggak mengatakan enggak ada, ya. Kita lihat jauh sekali. Ini dia. Halaman 14. Lihat. Al-aslul mudzakkar. Ya. Garis keturunan teratas dari kalangan laki-laki. Yang dimaksud dengannya ayah saja. Kecuali dalam pembahasan saudara-saudari seibu. Maka yang dimaksud garis keturunan laki-laki teratas adalah ayah dan kakek. Kenapa? Ada ayah, mereka enggak mendapatkan apa-apa. Atau ayah udah wafat, tapi kakek masih ada. Kakek juga menghalangi mereka mendapatkan warisan. Beda kasusnya dengan ahli waris yang lain. Keberadaan kakek memungkinkan yang lain masih mendapatkan harta. Tapi dalam kasus saudara-saudari seibu, adanya kakek pun menghalangi mereka mendapatkan bagian. Itu nanti kita lihatlah. Loh, sampai mana ada ini? Jaddah sudah. Ukhtuli ini dia. Ya. Oke, kasus matat imra'atun an zaujin wa ummin wa akhli ya. Wa akhli Mana dibuatnya di sini? Atau kita buat aja nya enggak usah, ya. Zauj dan akhli aja, ya. Seseorang meninggal, ya. Ahli warisnya suami dan saudara seibu. Suami dapat setengah karena enggak ada keturunan. Ya. Kemudian saudara seibu mendapatkan 1/6. Ya. Terpenuhi sendirian, oke, sendirian, tidak ada keturunan, oke, sehingga suami pun dapat setengah. Kemudian kakek atau ayah atau kakeknya tak ada, oke, dapatlah di 1/6. Kalau gini masih sisa Ustaz nanti. Yang penting bagian dulu, kita belum masuk hitung-hitungan. Ya. Baik. Yang kedua, keadaan mereka tarithul ukhtu li awil akhu li sulus bisyurut. Saudari seibu atau saudari seibu atau saudara seibu mendapatkan warisan 1/3 dengan beberapa persyaratan. Pertama, an yakuna isnain faktar mutlaqan, 2 orang atau lebih mutlak, baik laki-laki atau perempuan. Karena posisi mereka ini nomor 2 ini, ya, laki-laki mereka dihitung satu kepala atau satu bagian, maka digabungkan saja. Beda dengan kasus semuanya saudara seayah, nggak boleh digabungkan. Kenapa? Boleh digabungkan, tetapi bagiannya tetap beda. Laki-laki tetap dapat 2 bagian, 2/3-nya, perempuan 1/3-nya. Kalau kasus ini enggak, mereka sama-sama dibagi rata nanti, baik laki-laki perempuannya. Lihat, keadaan mereka 2 orang atau lebih. Mutlakkan di sini kita sudah tahu arti mutlak, ya. Mutlak artinya baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, adamul far'il waris mutlak, enggak ada keturunan sama sekali. Tidak anak, tidak cucu dari jalur laki-laki, tidak cicit dari jalur laki-laki. Ketiga, adamul aslil mudzakkar, tidak ada garis keturunan teratas yang laki-laki, baik ayah ataupun kakek. Karena ini menghalangi nanti mendapatkan warisan. Lalu kita uji syarat ini, matat imra'ah an zaujin wa akhli wa ukhtu li Seorang istri meninggal, suami ada, meninggalkan juga saudara-saudari seibu masing-masing 1. Jadi jumlah mereka 2. Suami dapat setengah karena enggak ada anak. Akh wa ukhli dapat 1/3. 1/3 ini mereka bagi 2 lagi. Ya, bagi 2. Ya.
setengah dari sepertiga ini ya untuk akh lium, setengahnya lagi untuk ukhtu lium. Ya, karena kenapa? Karena posisi mereka sama-sama dibagi rata. Paham ya? Nah. Yang ketiga ya talibat, yuhjab, tak dapat apa-apa al-akh lium wa ukhtu lium. Mereka tidak dapat apa-apa dalam dua keadaan. Pertama, wujudul far'il waris mutlak. Ada anak keturunan baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki boleh dia anak langsung atau cucu atau cicit, tentu dari jalur laki-laki. Kalau anak ya tentu harus anak perempuan. Kalau perempuan ya ya tentu harus anak perempuan. Ya. Paham? Mana? Wujudul aslil mudzakkar yang kedua, wujudul aslil mudzakkar al-ab awil jad. Adanya garis keturunan paling atas baik ayah ataupun kakek. Bisa jadi ayah sudah tiada, tapi kakek masih ada, mereka tak dapat apa-apa. Beda dengan ahli waris yang lain. Keberadaan kakek ya memungkinkan ahli waris yang lain masih mendapatkan bagian. Beda dengan kasus ini. Ada kakek saja mereka udah nggak dapat apa-apa. Ya. Contoh, matat imra'ah an zawj wa bin wa ukhli Seorang wanita meninggal, tinggalkannya suami, ada anak perempuan dan saudara seibu. Suami dapat seperempat karena anak keturunan. Anak perempuan dapat setengah karena nggak ada, karena sendirian, kemudian nggak ada asobahnya. Kemudian akhli tak dapat apa-apa. Sisalah Ustadz, masih ada sisa ini, itu nanti. Yang jelas dia nggak dapat. Seandainya pun ada sisa, bagaimana nanti penghitungan ulangnya misalnya, ini yang jelas tak dapat. Kasus kedua, mata an zaujin wa jaddin wa ukhtu li'ub. Wanita wafat, tinggalkan suami, tinggalkannya kakeknya dan saudari seibu. Suami dapat setengah, gak ada anak. Ada kakek, dia asobah binafsi. Jadi jalur keturunan atas itu, yang laki-laki itu asobah semua. Nanti ada kaidahnya. Ya, ukhtu li'um tak dapat apa-apa. Ya, enggak mendapatkan apa? Mendapat apa-apa. Ya. Kalau di sini harta habis. Kenapa? Ambil suami setengah, ambil kakek setengah, selesai. Itulah asobah ini. Asobah ini berapa sisa untuk dia semua? Bisa jadi enggak dapat apa-apa. Sebagaimana kasus al-akh mas'um kemarin, al-akh keberadaannya malah anak perempuan, saudari perempuan, seayah, tidak dapat apa-apa, malah jadinya dibuatnya. Kan gitu ya. Oke. Selesailah kita pembahasan masalah yang pertama dari jenis pembagian waris, yaitu ashabu al-furud. Ada setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3 dan seperenam. Ada 6 ya, 6. Setengah, kemudian seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Itu jangan lupa itu. Ingat-ingat aja angkanya, kayak dibagi bagiannya. Setengah, ya seperempat, seperdelapan, ya baru masukkan ke angka 33, 2/3, sepertiga, baru seperenam. Setengah, ya kali angka 2 di bawah tambah kedua kan 4 di bawah, nanti seperempat, kali lagi 2 seperdelapan misalnya, kali beda ya, seperdelapan. Udah masukkan lagi yang pembilangnya penyebutnya yang 3, 2/3, ya lalu sepertiganya atau sepertiga dulu buat sepertiga, baru 2/3, baru apa yang menyendiri dia seperenam. Terus ingat itu ashabul furud. Setelah itu semua, masuklah kita ke pembagian, kepada pembahasan ahli waris yang kedua, yang masuk dalam pembahasan at-ta'sib, yang mendapatkan bagian yang tak tertentu. Berapa sisa untuk dia semua, ya. Tapi karena waktunya sudah habis, maka at-ta'sib akan kita bahas pada pertemuan kita berikutnya ya talibat.
Ustaz ingatkan, ya. Artinya adalah tolong bukunya sudah dibagi, itu sudah kalian dapatkan, dibaca di anakku. Buat jadwal membaca. Dan ada program membaca nanti yang akan Ustaz lakukan. Ya. Program membaca yang akan Ustaz lakukan untuk anak-anak kita. Untuk kalian. Ya. Untuk anak kami, ya. Kalau enggak membaca anakku mustahil. Ustaz tahu, ada yang udah 6 tahun dia sekolah di Ulun Nuha ini, belum pernah satu buku pun tamat dia buat. Yang ada adalah apa yang belajar sama guru itu ajalah. Sayang, buku itu bukan untuk kalian bayari. Kebetulan saja tahun ini ya kalian dibantu dana bos untuk buku kita gratiskan, dipinjam, dijaga bagus-bagus itu ya. Tapi kan ada hak buku itu harus tetap dibaca. Ringkas. Nah, begitu. Kenapa? Yang menentukan masa depan adalah Allah, kemudian kalian sendiri. Kami enggak bisa apa-apa itu. Ya. Kullu muyassar lima khuliqalah. Segala sesuatu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Tapi kan kita enggak tahu. Sampai kita harus berusaha. Datangkan semangat. Obat malas tak ada anakku. Obat malas itu tak ada. Enggak ada pil penyembuh malas, enggak ada itu. Pil penyembuh enggak ada. Obat sirup penyembuh obat malas penyakit malas, enggak ada. Itu harus dari kita sendiri, motivasi diri sendiri. Baca sejarah perjalanan orang-orang besar, bagaimana mereka sukses. Tanya orang tua kita, ya bagaimana kalau dia pebisnis, bagaimana dia awal-awal merintis, ya bisnis. Kalau dia seorang penuntut ilmu, bagaimana mereka dulu belajar, gitu. Jangan mau enaknya saja. Sekarang anak-anak itu, ya dia lihat enaknya saja sudah dia rasa. Kenapa orang tua dia tinggal menikmati saja? Enggak. Ya, paling tidak apa yang didapatkan orang tua bisa dipertahankan dan dikembangkan, bukan malah habis. Ya, tapi caranya bagaimana? Itulah tadi kita berusaha terus memperbaiki diri, memperkuat kemampuan ilmiah dan lain sebagainya. Ya, dan penelitian psikolog dari ilmu psikolog saja, kecerdasan itu bisa bertambah dengan apa? Dengan membaca. Saya kayaknya bodoh kali Ustaz. Tahunya kalian bodoh misalnya contoh ya. Oleh karena itu kita masih belajar bersama. Semuanya kita bodoh. Enggak ada orang langsung pintar, sakti, hebat. Enggak, belajar. Ya. Dan salah satu untuk meningkatkan kecerdasan itu adalah apa? Membaca. Membaca. Ya. Enggak ada kita beri ke kedai beli obat pintar sekilo. Enggak ada. Harus kita sendiri yang menciptakan. Tentunya apa? Berdoa kepada Rabbul Alamin. Paham nakku? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.